Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mari kita buka majelis pagi kita pada pagi ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya insyaallah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sudah masuk pada Al-Faslul Khamis dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang membahas tentang Al-Wudu. Jadi di bab ini kita sudah masuk pada syarat di mana seseorang kalau mau sholat harus berwudu, ya. Karena berapa banyak pun rakaat yang kita kerjakan tapi ternyata kita dalam keadaan muhdits, berhadas, maka sholat kita tetap tidak sah. Fadal di ini dulu, diminum dulu. Satrifi. Fadal. Jadi dikatakan di sini sebagai definisi daripada wudu itu secara bahasa apa? Ma'khud minal wada'ah wa hiya an-nazafa wan-nadhara wad-diya'u. Di wudu itu artinya an-nazafa. An-nazafa ada pepatah yang ma'ruf yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, an-nazafatu minal iman. Ini bukan hadis. Ya, ini hanya seperti apa ya? Perkataan kalamul ulama. Adapun hadisnya adalah at-taharatu syatrul iman, ya. Artinya al-wudu itu artinya apa? An-nazafa, ya, kebersihan. Wal wudu ada perbedaan al-wudu dengan al-wudu. Kalau al-wudu itu perbuatan berwudunya, aktivitas berwudunya. Ini dalam bahasa Arab ini luar biasa. Perbedaan dhamma, harokat saja, dhamma dengan fathah itu berpengaruh kepada implikasinya kepada arti. Kalau al-wudu adalah perbuatan aktivitas berwudunya, adapun al-wudu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Ya. Makanya saya kadang berpikir waduk itu di bahasa Indonesia itu mungkin diadopsi dari bahasa Arab, ya. Waduk itu artinya karena di situ tempat ada air, ya. Kemudian wal wudu'u syar'an ismun lil fi'l, ya, ismun lil fi'l, ism fi'il daripada wa huwa isti'malul ma fi a'dha'in makhsusah. Dan secara istilah terminologi wudu itu adalah menggunakan air, ya, penggunaan air fi a'dha'in makhsusah, pada anggota-anggota tubuh tertentu. Beda mandi dengan wudu. Kalau mandi kan seluruh anggota tubuh, ya. Tidak ada satupun yang terlewati. Kecuali kalau ada darurat, misalnya luka dan sebagainya, ada udzur. Adapun wudu hanya anggota-anggota tubuh tertentu. Wa summiya bidzalika li'annahu ya yu'til wadha'a wal hasana wan nazafa lil a'dha. Dan disebutkan dengan itu penamaannya karena
yu'til wadha'a, karena aktivitas wudu itu dapat membersihkan, dapat memperindah ya, yang tadinya mungkin ada tempelan-tempelan kotor, ada yang benda-benda yang melekat di badan kita yang kotor ya. Wan nazafa lil a'dha wa yamnahu hadiya'u min zulumatidz dzunubi ya. Kemudian wudu itu sebetulnya dapat memberikan cahaya ya, penerang bagi siapa? Bagi orang yang berwudu itu sendiri. Min zulumatiz dzunub, dari dosa-dosanya. Nanti ada pembahasannya sendiri ketika orang berwudu itu nanti dosanya akan keluar dengan keluarnya air, misalnya dari kelopak mata, dari kuku dan lain sebagainya. Dosa tangan akan hilang dengan mengusapkan atau membasuhkan air ke tangan dan seterusnya. Walahu syurutun wa furudun wa sunan. Nah, dalam wudu ini nanti akan kita pelajari ada syarat-syaratnya. Ada rukun-rukunnya dan ada sunnah-sunnahnya. Orang kalau berwudu dan dia tahu mana sunnah, mana rukun, itu enak, gitu ya. Karena tentunya berbeda derajat dia dengan orang berwudu. Asal wudu dia tahu, memang dia hafal dari awal, ya, membaca basmalah, tasmiyah, kemudian mencuci kedua telapak tangan sampai kemudian kaki. Tapi dia tidak bisa bedakan mana rukun, mana sunnah. Ya, tentunya berbeda dengan orang yang faham, yang bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kemudian beda sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kalau pengsyariatannya ini di ayat dari Al-Qur'an itu adalah surah Al-Maidah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini disebutkan hanya ada 4 anggota tubuh. Hanya ada 4 anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ya, ketika berwudu. Yang pertama adalah wujuhakum, wajah kita. Dan ukuran wajah ini adalah dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai di bawah dagu, dzaqan, kemudian sampai di perbatasan daun telinga. Ya. Itu semuanya wajib terkena basuhan air. Kita masuk pada syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat wudu itu, yang pertama adalah ayyakunal wudu'u bima'in mutlaq. Ya. Wudu itu hendaknya dilakukan ya, dengan air mutlak. Nah, ini sebetulnya kepada para pemirsa, ini alhamdulillah ada 11 yang menonton. Sebetulnya pembahasan sebelum ini kita sudah selesai membahas tentang air mutlak ya. Ada air mutlak, air musta'mal, air mutanajis, tapi tidak masalah. Air mutlak itu adalah air yang belum bercampur dengan sesuatu apapun. Dia masih suci, dia masih murni air. Belum bercampur dengan sesuatu yang suci, ya kan? Atau najis. Kalau dia bercampur dengan sesuatu yang suci, berarti dia menjadi air yang tahir, tapi ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak dapat mensucikan. Contohnya adalah air kemudian bercampur dengan kopi. Kalau kopi itu sudah merubah warna, rasa dan baunya dan sudah mendominasi air tersebut, maka air tersebut sudah berubah dari suci dan dapat mensucikan menjadi tetap dia suci, hukumnya tetap suci, tapi tidak lagi dapat mensucikan. Kemudian yang kedua adalah ada syarat dalam wudu ini perlu diperhatikan adalah ada wujudil hail. Ketika orang berwudu itu, kita berwudu itu tidak ada benda apapun atau sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Ada yang pernah bertanya sama saya, bagaimana hukum seorang ibu wanita yang berwudu sementara di wajahnya itu ada make up dan lapisannya tebal. Itu ya, lapisannya tebal. Nah, ini jawabannya sederhana saja. Kalau make up itu dia yakin ya tidak menghalangi sampainya air ke basyarah, ke kulit, ya, ke pori-pori, maka itu sah wudunya. Cuma persoalannya kalau terlalu tebal ini biasanya air tidak bisa masuk. Apalagi ada lapisan-lapisannya, gitu ya. Ada lapis pertama, ada lapis kedua sampai 4 lapis misalnya. Kalau tato nanti insya Allah ada pembahasan sendiri ya. Cat seperti apa? Nah, cat dilihat juga. Kalau cat menghalangi, ada kan yang cat tidak menghalangi
apa namanya, air sampai ke kulit, ada juga yang bisa menghalangi. Ya tinggal kita lihat saja sesuatu ini menghalangi kulit kita atau tidak. Ketika air kita basuhkan ke anggota tubuh itu, Kalau itu apakah dia dapat menghalangi, cuman dia seusahakan bersih itu cuman tidak bisa hilang. tidak bisa hilang. Sudah insyaallah dia. Fattaqullaha mastata'tum. Kita berusaha sekuat mungkin. Kalaupun ya hanya sampai di situ ternyata sudah berusaha tidak hilang, maka berwudu. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur karena sesuatu yang sulit. Artinya tidak boleh orang kasih tinggal wudu dengan mau sholat hanya gara-gara ini tinta atau apa? Atau cat yang tidak bisa hilang dari anggota tubuh. Yang ketiga adalah jaryanul ma'i 'alal udwil maksul. Mengalirnya air pada anggota tubuh yang dibasuh. Ya. Jadi pastikan air itu dia mengalir. Itu ya. Nanti insya Allah ada pembahasan secara detail di sunnah-sunnah. Ada at-tadlik ya. Membasuh dengan cara mengurutnya begitu. Kemudian yang keempat adalah adamu wujudil munafilahu. Ketika berwudu tidak sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan wudu. Contohnya misalnya kal haid, wanita yang sedang haid, kecuali nanti ada pembahasan sendiri wanita yang ingin tidur misalnya dan lain sebagainya dan dia sedang haid gitu. Tapi dalam pembahasan dalam konteks salat ya, ketika dia berwudu tidak sedang haid, tidak sedang nifas ya. Wa masjid zakar, dia sedang berwudu kemudian sedang memegang kemaluan misalnya ya. Ini bertentangan dengan apa? Dengan wudu. Wa nahwihi atau lain sebagainya. Yang kelima adalah adamus sharif lil wudu. Wa dzalika biwujudi dawamin niyyah. Tidak ada sesuatu yang memalingkan niat kita dari berwudu. Ya. Dan itu adalah diperlukan dawamun niyyah, keberlangsungan niat dari awal kita membasuh rukun wudu ya. Ketika kita berniat itu membasuh yang rukunnya adalah berarti wajah ya, sampai di akhir. Itu tidak berpaling niat kita. Wujudul Islam wa tamayyuz. Misalnya ada orang yang sedang berwudu, belum selesai wudu dia langsung berniat murtad, dia katakan saya murtad. Sudah dia munafin lil wudu, dia bertentangan dengan wudu. Ya kan? Wa tamayyuz atau tamyiz, ya, mumayyiz. Yang keenam adalah ma'rifatu kaifiyatil wudu. Syarat wudu adalah mengetahui tata cara wudu. Bagaimana tata cara wudu? Mulai dari sunnah misalnya mengucapkan basmalah, kemudian mencuci telapak tangan, kemudian wajah dan sebagainya, berkumur-kumur, istinsyar dan seterusnya. Dia tahu tata cara wudu. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, antum yang ditunggu-tunggu sudah datang ya. Selanjutnya adalah yang keberapa sekarang? Yang ketujuh ya. Izalatul khubuts wan najasa. Ya, dihilangkan apa? Al khubuts wan najasa, najis. Najis yang menempel di tubuh kita, di pakaian kita harus dihilangkan, ya. Harus dihilangkan. Yang kedelapan, ayaksila ma'al udwil maksuli juz'an mimma yattasilu bih wa yuhitu fihi liyatahaqqaq isti'abul maksul. Ini ayaksila ma'al udwil maksul juz'an mimma yattasilu bih. Apa yang bersambung dengan anggota tubuh kita juga harus dicuci sekalian, ya. Dicuci berbarengan dengan anggota tubuh yang wajib untuk kita basuh ketika berwudu. Yang kesembilan adalah tahaqqukul muqtadil mujibil lil wudu. Falau syakka hal ahdatha aula fatawadda'a thumma bana annahu kana muhditsan lam yasihha wudu'uhu 'alal asah. Ya, dia harus memastikan dulu ya, sebab-sebab yang kemudian mewajibkan dia untuk berwudu. Ya, mewajibkan dia untuk berwudu. Falau syakka hal ahdatha aula. Kemudian jika dia ragu apakah dia sedang berhadas atau tidak, ya. Fatawaddoa, ya, kemudian dia berwudu, ya. Tsumma bana annahu kana muhditsan, tapi ternyata setelah itu dia jelas langsung ingat bahwa dia sedang berhadas. Katakanlah dia sedang berhadas besar. Lam yasihha wudu'uhu 'alal ashah. Maka dalam pendapat yang paling sahih, yang paling kuat adalah wudunya tidak sah.
Kemudian yang ke-10 ayat taqaddamahul istinja'u wat tahaffuz liman ihtija ilaihi. Kemudian hendaknya kalau dia sedang buang air kecil atau buang air besar, maka dia harus didahului dengan istinja dulu. Sebelum berwudu ya harus istinja dulu, gitu ya. Tidak boleh misalnya dia buang air besar, berwudu dulu, lalu kemudian setelah itu beristinja. Yang ke-11 adalah yushtarat dukhulul waqti fi wudu'id darurah kasalasil baul wal mustahadha. Disyaratkan bagi wanita yang mustahadha. Mustahadha itu adalah orang yang sudah selesai masa haidnya, seorang wanita yang sudah selesai masa haidnya, yang kemudian ternyata keluar lagi darahnya. Taib, keluar lagi darahnya. Dan darah ini adalah darah istihadhah, bukan darah haid lagi. Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, dia tetap wajib melayani suami. Hanya saja dia berbeda dengan orang yang normal. Kondisi wanita normal yang tidak sedang haid, tidak sedang keluar darah haid atau istihadhah. Wanita yang mustahadhah, yang keluar darah haid di luar masa haid itu, dia disyaratkan berwudu setelah masuk waktu sholat. Kalau yang normal kan sebelum masuk waktu sholat pun tidak masalah kan. Sudah berwudu duluan. Misalnya zuhur jam 12. Ya. Wanita itu kemudian dia berwudu yang normal ini. Belum tidak keluar masa haidnya, darah haidnya. Dia berwudu setengah 12, bahkan jam 11, bahkan jam 10. Selama dia bisa menjaga wudunya sampai datang waktu sholat, maka sah sholatnya. Tapi untuk yang mustahadhah, ya, demikian pula dengan laki-laki yang mungkin sudah bocor kerannya, ibarat keran itu, Beser. apa istilahnya? Beser. Beser ya? Ya, salasul baul itu pokoknya sedikit-sedikit keluar kencing, tetesan-tetesan kencing. Mau ditahan seperti apapun, ibarat keran meskipun sudah dikunci tetap ada menetes sedikit-sedikit. Keran ini mesti diganti, cuma persoalannya kan ini nggak bisa diganti. Ya, maka mereka berdua ini berwudu sesaat sebelum sholat. Kalau misalnya sholatnya mau sekarang baru berwudu. Begitu berwudu langsung sholat. Dan kalau sebelumnya sudah keluar darah istihadahnya, demikian pula dengan kencingnya untuk laki-laki itu, maka ganti pakaian, ganti celananya, kemudian berwudu, cuci kemaluannya, berwudu langsung sholat. Yang penting sudah masuk waktu sholat langsung sholat. Kemudian ya, rukun-rukunnya. Sekarang rukun-rukun niat. Rukun-rukun apa? Rukun-rukun wudu ya. Yang pertama adalah an-niyah. Nah, dalam masalah niat ini, ya, kita sudah banyak membahas tentang niat. Apalagi sekarang pembahasan di KCM Ar-Rahmah itu kan sudah lewat juga ini pembahasan niat ini. Niat ini disunnahkan, ya, an-nutqu bin niyah, hukumnya adalah mandub. Mengucapkan, melafazkan niat, hukumnya dalam mazhab Syafi'i adalah disunnahkan, mandub, ya, dianjurkan. Akan tetapi bagi yang sulit, ya, melafazkan niat dan khawatir melafazkan niat itu terlalu menyibukkan dia dan mengosongkan niat yang ada di dalam hati, maka lebih baik berniat di dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Kalau bisa, al-afdal silahkan diucapkan. Ya, kalau dia mampu. Tapi kalau tidak mampu melafazkan niat tersebut, maka cukup di dalam hati. Wan niyah hiya al-qasdu. Niat itu adalah tujuan, ya, atau kesengajaan, keinginan. Kemudian dalam istilah syara', qasdu syai'i maqrunan bi fi'lihi. Ya, tujuan melakukan sesuatu atau keinginan melakukan sesuatu maqrunan bi fi'lihi, dan beriringan dengan perbuatannya. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya adalah hati. Wala yajibul lafzu bil lisani ma'aha, dan tidak wajib dilafazkan. Ini perlu digarisbawahi ini, ya. Berbeda berniat dengan melafazkan niat. Orang tidak melafazkan niat usolli nawaitu, bukan berarti dia tidak berniat. Mungkin dia sudah berniat di dalam hati. Ya. Tidak wajib melafazkan niat dengan lisan. Lakin yusannu talaffuzu biha, akan tetapi disunnahkan. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan melafazkannya, li'annahu akidun wa afdal, ya. Karena itu lebih menguatkan, ya, dan lebih afdal.
Nah, wa kaifiyatun niyya bi ahadi suwari thalath. Dan tata cara berniat dengan 3 cara ini. Ya, dengan mengucapkan misalnya di dalam hatinya ini, bi ayaqula fi qalbihi, di dalam hatinya mengucapkan nawaitu raf'al hadath. Saya berniat untuk mengangkat hadas. Hadas ini ada 2 hadas kecil atau hadas besar. Mandi maupun wudu cukup dengan nawaitu raf'al hadath. Au nawaitu istibahatas shalah. Nawaitu istibahatas shalah. Saya berniat agar saya boleh untuk melakukan salat. Awit tawaf atau tawaf, au mashal mushaf atau untuk memegang mushaf. Au nawaitu ada fardil wudu. Ya, saya berniat untuk menunaikan rukun-rukun wudu. Ya. Jadi 3 cara ini, 3 lafaz ini, 3 kalimat ini boleh kita ucapkan ketika hendak berwudu. Jadi yang pertama adalah niat. Pastikan ketika Anda berwudu, Anda sudah berniat. Ya kan? Misalnya disunnahkan adalah mencuci kedua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian istinsyaq. Istinsyaq adalah memasukkan air ke hidung. Istinsyar, kemudian membuangnya kembali. Jangan kemudian masuk dan tidak balik-balik lagi airnya. Berarti masuk ke dalam tenggorokan, kerongkongan. Dan kalau dia sedang puasa, maka puasanya batal. Kemudian yang kedua, rukun kedua adalah ghuslul wajhi. Membasuh wajah, ya. Membasuh wajah. Yajibu ghuslu zahiril wajhi. Seluruh zahirnya wajah ini, permukaan wajah ini wajib untuk dibasuh. Ya. Tadi dalam ayat sudah dikatakan faksilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Dan kewajibannya berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi juga, wal ijma', ya. Wal wajhu ma taqa'ul muwajahatu bihi wa hadduhu tulan ma baina manabit sya'rir ra'si ila dzakni wa muntahal lihyain. Ya, tadi ukurannya adalah dari manabitir ra's ini apa namanya? Tempat tumbuhnya rambut ini, kemudian dari apa namanya? Permulaan telinga ini, ya. Daun telinga sampai kemudian di bawah daripada fi muntaha di bawah dagu, ya, dagu ini, ya. Ila dzakni wa muntahal lihyain, ya. Wa ardhan minal udhun ilal udhun. Kalau ya tul itu panjangnya, artinya dari atas sini sampai di sini. Kalau lebarnya ini, ya ardhan ini dari sini, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Horizontalnya begitu. Batangnya juga dicuci. Wajib. Nanti masuk di sunnah itu. Wardun minal udhun ilal udhun. Iya, dari sini. Kemudian wajibu ghuslul hajib wasyarib wal lihya zahiran wa batinan. Ya, seluruh yang menghalangi, ya, misalnya apa ini, ya, Jambang. Ya, jambang, ya. Nah, itu juga harus dipastikan air itu masuk sampai ke kulit-kulitnya. Bagi orang yang jenggotnya tebal atau punya jambang ini, maka pastikan harus takhlil namanya, ya, takhlilul lihya. Jadi pastikan air itu sampai ke permukaan kulit. Dan itu memang pekerjaan bagi orang yang jenggotnya atau jambangnya tebal, berbeda dengan kita yang sampai sekarang memang qadarullah tidak ada jenggot dan tidak ada jambang. La jenggot wala jambang. Kemudian apa? Ila idza kanatil lihya kathifa fa innahu yakfi ghuslu zahiruha. Nah, kecuali kalau jenggotnya itu atau jambangnya ini terlalu tebal sekali. Ya, terlalu tebal sekali. Kalau dia sudah takhlil, dia sudah usahakan untuk dicela-cela begini dan tidak masuk sampai ini, maka tidak masalah. Yang penting zahirnya kita sudah takhlil, ya, sudah diusahakan untuk dibasuh, maka itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ya, rukun yang ketiga yang wajib untuk dibasuh di dalam wudu adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Kedua tangan sampai sikut. Nah, tangan ini dari ujung jari ini yang wajib untuk dibasuh sampai melewati daripada sikut. Ya, melewati dari sikut. Ya, sikut ini. Cuma kan amannya kita lewatkan sedikit. Nah, sunnahnya nanti sampai di bahu, ya. Al-ghurra wa tahjil. Nanti ada pembahasan sendiri dalam masalah sunnah-sunnah wudu.
Jadi kalau memungkinkan kita berwudu sampai di sini, disunahkan sampai di bahu. Kalau kaki cuma sampai di atas mata kaki, maka berarti disunahkan sampai di lutut, ya. Caranya diatur, Ustaz? Masih dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Iya, nanti di situ insya Allah ada pembahasannya bagaimana caranya. Kita baca dulu ya. Nah, mirfak ini adalah mustama'u as-sa'id ma'al adud. Ya, as-sa'id ma'al adud. Ya, ini sa'id ini adalah apa ini? Pergelangan, ya, sampai sikut. Wa ila bimakna ma'a. Kan Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Tangan kalian sampai ke apa ini? Sikut, ya kan? Kata ila itu bimakna ma'a, bersamaan. Ya. Ai ma'al marafiq. Maksudnya adalah bersamaan dengan sikut. Fayajibu ghuslul yadaini ma'al asabi' wal kaffaini wad dhira'ain. Maka wajib membasuh kedua tangan ma'al asabi', berarti dari jari-jari, wal kaffaini, kemudian kedua telapak tangan, ya. Wad dhira'ain, sampai kemudian sikut, ya. Dhira' itu hasta, ya. Jadi maksudnya sampai di hasta ini kan dari ujung jari sampai di sikut. Ahlan wa sahlan yang sedang menonton, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Abu Jundi Akhtar menyimak Ustadzuna insyaallah, dan lain yang sedang menonton, ahlan wa sahlan bikum, mudah-mudahan bisa membersamai majelis pagi hari ini. Sampai di mana tadi? Wadhira'ain, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Rasulullah SAW. Annahu tawaddo'a faghasala wajhahu fa asbaghal wudu'a. Bahwasanya Nabi SAW berwudu, faghasala wajhahu. Beliau membasuh wajahnya, fa asbaghal wudu, dan memperbaiki wudunya. Summa ghasala yadahul yumna, kemudian mencuci atau membasuh tangannya yang kanan, hatta asyra'a fil adud, ya, sampai pada adkhalal ghusl fihima. Fil adud itu sampai di mana? Sampai di pergelangan sikut, ya. Naam. Summa yadahul yusra, kemudian tangannya yang kiri, hatta asyra'a fil adud, sama. Summa masaha ra'sahu, kemudian mencuci apa? Mengusap, ya. Masaha itu beda dengan membasuh. Kalau kepala hanya sekedar diusap saja. Adapun kalau anggota tubuh lainnya maka wajib dibasuh, ya. Kalau diusap maka cukup diusap begini. Summa masa ra'sa, summa ghassala rijlahul yumna hatta asyra'a fis saq. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kaki kanannya sampai kemudian ke betisnya, ya. Tsumma ghassala rijlahul yusra hatta asyra'a fis saq. Demikian pula dengan kaki kiri sampai di betisnya. Tsumma qala hakadha ra'aitu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Jadi Abu Hurairah ini mencontohkan tata cara berwudunya Rasul sallam, ya, pada akhirnya dia mengatakan demikianlah saya melihat Rasulullah sallam berwudu, ya. Wa taqdimul yumna sunnatun bil ijma', dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan dalam wudu itu hukumnya sunnah saja. Secara ijma, para ulama berijma, bersepakat mendahulukan anggota wudu kanan, ya, tangan kanan misalnya atas tangan kiri, hukumnya sunnah. Adapun jika seandainya ada orang yang mendahulukan tangan kiri sengaja maupun lupa, maka hukumnya sah, wudunya tetaplah sah. Cuma dia ketinggalan pahala sunnah, apalagi dia sengaja meninggalkan. Wa yajibu ghuslu jami'i sya'ri wal bashara wal azafir. Fa in tarakamal washu tahta al azafir bima yamna'ul ma' aw kana al khatim yamna'ul ma' lam yasihhul wudu. Jadi wajib juga membasuh seluruh, ya, rambut misalnya, bulu-bulu, ya, wal azafir, kuku, itu harus kemasukan air, ya. Fa in tarakam, wal bashar ini kulit. Fa in tarakamal washu tahtal azafir, seandainya misalnya di dalam kuku kita,
Ini makanya disunnahkan ini tiap hari Jumat itu memotong apa? Kuku ya. Seandainya orang yang berwudu itu di dalam kukunya ada kotoran. Biasanya hitam-hitam begini ya. Apalagi baru kerja tanah, kerja sampah dan sebagainya, maka akan ada kotoran-kotoran itu yang kemudian menumpuk di situ ya, dan itu dapat menghalangi masuknya air au kanal khatim, atau ada cincin, dan cincin itu mungkin saking apa ya, besar kemudian ketat sekali, itu menghalangi masuknya air ke bagian kulit yang ada di bawah cincin itu. Lam yasihhal wudu, maka wudunya tidak sah. Iya, wudunya tidak sah. Maka pastikan kalau kita berwudu, makanya kenapa disunnahkan takhlilul asabi, ya, mencela-cela ini jari jemari. Kalau ada cincin berarti bisa digeser-geser supaya memastikan air itu bisa masuk. Jangan asal berwudu. Kalau cincin dalam berwudu tidak masalah, tidak dicopot. Tapi kalau tayamum wajib dicopot. Sebab ini kalau tetap pakai cincin, debu tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa menembusnya. Kalau air kan karena dia cair, maka dia bisa menyala di situ. Ya. Baik. Wa tahrikil khatim. Wajib izalatul waskhi, wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kuku bagi orang yang tadi punya kotoran di kuku, kemudian menggerak-gerakkan apa? Cincin. Wa in kutiya ba'dul yad fayajibu ghuslu ma baqiya minha li'anna al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ada sebuah kaidah mengatakan sesuatu yang mudah tidak gugur karena sesuatu yang sulit. Contoh misalnya orang yang mencuri kemudian sudah dipotong tangan kanannya bagian dari jari sampai pergelangan, ya. Maka apakah gugur kewajiban dia untuk membasuh tangan kanan? Tidak. Yang dia basuh itu yang tersisa, berarti dari pergelangan itu sampai di sini, al-adud, ya. Kemudian kalau ternyata dia mencuri lagi, ya, dipotong lagi di sini, sudah apa yang tersisa? Ya kan? Ternyata dia kecelakaan misalnya, wa na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di kita dan para pemirsa semua juga, insyaallah kita dihindarkan dari kecelakaan. Dan diamputasi tangannya, ternyata sampai di sini. Na'udzubillah, sampai di mana? Di sikut. Maka apa yang tersisa dari sikut itu yang sedikit, maka silahkan dibasuh. Kenapa? Karena sesuatu yang mudah, yang masih bisa dibasuh, tidak gugur kewajiban kita untuk membasuhnya gara-gara anggota tubuh yang sudah tidak ada ini, ya. Wa in quti'at yad minal mirfaq, andaikan tangan itu sudah dipotong dari ini, wa baqiya ra'sul adud fayajibu ghusluhu. Yang tersisa hanyalah lengan di sini, maka sudah. Cuma itu yang dibasuh. Sekarang bagaimana? Wa in quti'at fawqal mirfaq. Kalau di atas ini nih. Habis ini. Ya kan? Di atas apa namanya ini? Sikut. Nudiba ghuslu baqil adud li alla yakhluwal adwu mi an tahara. Maka apa yang tersisa tetap wajib dibasuh, ya. Walit tahjil, dan juga bisa mengamalkan sunnah, karena sunnah dalam wudu adalah tahjil, ya kan? Rasulullah SAW itu mengatakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Umatku itu akan datang di hari kiamat nanti kelihatan dari ghurran muhajjalin. Lengan mereka itu bercahaya, wajah mereka bercahaya karena ada bekas wudu. Kemudian tangan mereka sampai dari ujung kaki sampai di lutut mereka juga mengeluarkan cahaya bekas daripada wudu. Jadi al-ghurra wa tahjil. Al-ghurra itu adalah wajah, at-tahjil adalah tangan sampai kaki. Baik, sampai mana tadi ya? Nah. Walit tahjil. Wala yajibu dzalika. Akan tetapi kalau tadi ya sudah diamputasi di atas sikut, karena yang wajib hanya sampai di sikut, maka kesananya tidak wajib lagi. Hanya saja untuk litahjil saja. Wa illam yaqdiril aqta' alal wudu'i, ya, lazimahu tahsilu man yuwaddi'uhu mutabarri'an aw bi ujratil mithl. Adapun ada orang yang, ya, mungkin karena dia sudah tidak lagi sempurna anggota tubuhnya, ya, anggota tangannya misalnya sudah setengah mati mau berwudu, ya kan? Bagaimana dia cara mau berwudu? Maka dia lazimahu tahsil,
dia wajib mendatangkan orang yang apa? Ya, yuwaddi'uhu. Ya, waddu'a yuwaddi'u. Dia mewudukan dia. Baik mutabarrian, sifatnya sebagai sukarela. Misalnya ada orang yang antum lihat dia setengah mati berwudu. Antum sukarela mewudukan dia. Atau wajib dia datangkan kemudian bi ujratil mithl. Ya, dibayar, ya. Ujrah mithl itu ya, jasa yang sesuai. Tidak misalnya harga membayar jasa orang mewudukan itu misalnya cuma 10.000 tiap kali wudu. Kemudian dia minta dibayar dengan 30.000. Nah, ini berarti tidak ujratul mithl, ya. Ada 15 yang sedang menonton, ahlan wa sahlan. Ada siapa ini? Pak Karjianto, ya. Ada Pak Rifon Abdul Ghani, ada Muhammad Abdul Aziz. Pak Dayang ini antum ditunggu di Gorontalo untuk KCM, ya. Ada Sabri ada Tau, ada Abu Jundi Akhtar, ada Rifki Minabari, ada Irfan Junianto. Apa ini ACC ini Pak Irfan? ACC apa ini, ya? Dana, ya. So, cair kalau begitu. Irwanto Marzuki KCM Ar-Rahman Nyimak. Insyaallah nanti sampai jumpa malam hari ini, ya. Pak Irwanto. Ustaz, berarti termasuk orang yang sudah di kasur rumah sakit, Ustaz, ya? Kenapa? Kemudian kita wudukan itu bisa, ya? Iya. Kalau dia tidak mampu berwudu dan kita wudukan sebagai keluarga, ya sudah wudukan. Ya. Kalau dia tidak bisa terkena air, berarti kita tayamumkan, boleh. Orang yang mewudukan pakai niat. Dia berniat sendiri. Yang diwudukan itu dia yang berniat. Dia yang bukan yang mewudukan. Dia yang berniat. Jadi pastikan so kasih wudu. Berniat saya pasang niat memang. Gitu, ya. Jadi nanti diingatkan saja. Berniat jangan lupa nawaitul wudu'a li ghusli li raf'il hadatsy. Li raf'il hadatsil asghar. Fardhon lillahi ta'ala. Itu tambahan-tambahan saja. Yang wajib adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsy. Taib. Rukun yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si. Mengusap sebagian, ya, kepala. Mengusap sebagian kepala. Adapun semuanya itu sunnah. Kalau sebagiannya itu wajib. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya kan? Ada yang mengatakan 1/4, ada yang wajib keseluruhannya. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu ukurannya adalah minimal 3 helai rambut. Dan di bagian kepala, tidak mesti bagian depannya. Selama dia masih bagian rambut di kepala, maka dia sah. Bisa di sini kalau memang hanya memungkinkan di sini. Yang penting masih bagian kepala, rambut yang ada di kepala. Untuk wanita, nah nanti ada pembahasan juga, tidak melewati daripada yang ada di bagian apa nih, tengkuknya, ya. Kalau yang gondrong, jangan cuma pergi korek-korek dari belakang begini. Mentang-mentang gondrong dia, terus rambutnya tinggal diambil saja dari sini, basuh bagian-bagian ujung. Itu tidak sah, ya Ustaz Rifki, ya. Baik. Sampai di situ dulu, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Jadi ada 3 rukun yang sudah kita ambil untuk masuk ba'dir ra'si ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan besok insya Allah. Untuk majelis pagi ini, karena sebagai informasi sebetulnya sudah berapa ya? Mau 2 pekan ini, ya. Masuk pekan kedua. Hah? Sebulan, ya. Jadi sebagai informasi sudah sebulan ini majelis pagi bersama ustadz-ustadz muda. Ada Ustadz Rizal Panigoro, calon magister agama dari PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ada Ustadz siapa ini? Ustadz Rifi, magister juga dari Institut Ilmu Al-Quran. Dan ada Ustadz Marzuki Kai, insya Allah calon sarjana dari Qasim, ya, dari Saudi Arabia. Jadi lengkap sudah, dan mereka ini semuanya orang-orang yang tidak diragukan lagi energi dan kekuatan masa mudanya. Meskipun masih ada 1 yang tersisa sedang menjomblo, kita doakan insya Allah segera diberikan jodoh. Dan sampai di sini pertemuan kita. Dan selanjutnya mungkin ada yang, kalau yang mau datang boleh juga. Ahlan wa sahlan
Ustadz Roswan Manto. Ini juga luar biasa. Ustadz dan dai muda Gorontalo yang sedang mengabdi di mana? Di Man Model ya. Kemudian ada Ustadz Subran Sabar. Beliau juga mahasiswa magister insyaallah. Mungkin sudah selesai ya Ustadz Subran. Semoga ilmu antum berkah di Universitas Ibnu Khaldun ya yang ada di Bogor. Baik. Dan sebagai coba lihat ada ahlan wa sahlan Ustadz Resmawan Al-Hawari. Masya Allah mau tambah strong ini semesa bantar. Iya Ustadz karena minum kopi apa ini Robusta aroma Bandung ya. Insya Allah menambah energi baik di lapangan maupun di rumah untuk para masyaikh yang sudah beristri. Ahlan wa sahlan Ustadz Abdullah Hulalata, antum sangat ditunggu di majelis ini untuk diambil faedah dan manfaat. Tadi dari Ketua KCM Ustadz Rifian menyampaikan jika ada yang ingin bergabung, kita boleh siaran langsung, boleh juga secara langsung offline di Buladu ini ya. Di Buladu patokannya sangat mudah untuk dicari lokasinya. Patokannya adalah lampu merah Buladu. Lampu merah Buladu ya, bukan di lampu merahnya. Dari lampu merah nanti agak masuknya ke lorong dekat Indomaret, tepatnya di rumah Bapak Haji Yusuf M. Nur, mantan Kapolsek Kota Barat. Silahkan bisa bergabung secara langsung. Tempat insya Allah memungkinkan luas dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami sedang menjaga jarak juga ya. Ustaz Reza jangan dekat-dekat Ustaz Reza. Ada siapa ini? Pak Irwanto Marzuki, Pak Resmawan Hari. Sebentar masih, iya. Insya Allah Pak Resmawan, nanti jangan cuma jadwal main yang bisa juga insya Allah sebentar malam, ba'da maghrib, barangkali berkesempatan kita sama-sama ke KCM Ar-Rahmah di Telaga, yang mapnya juga sudah dibagikan oleh Pak Irwanto ya, Ketua KCM di Telaga Ar-Rahmah. Nanti insya Allah pembahasan kita malam ini berkaitan dengan rukun solat ya. Kemarin kan kita sudah sempat menjelaskan niat, kemudian takbiratul ihram. Sekarang masuk di pembahasan al-qiyam ya, berdiri bagi yang mampu dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Nanti akan kita bahas juga bagaimana kesalahan-kesalahan orang ketika berdiri ya, ketika berdiri di dalam solat ya. Dia dari duduk kemudian beranjak sambil takbiratul ihram. Kemudian juga ada orang yang datang dari rumah, dia mampu jalan kaki atau naik motor, tapi sampai di masjid kemudian ketika dia takbir, padahal dia waktu takbiratul ihram itu sebetulnya mampu saja dia takbir dalam posisi berdiri, cuma sayangnya memilih langsung duduk. Nah ini ya harus dijelaskan, barangkali orang itu tidak tahu hukumnya. Padahal kalau dia mampu dalam sholat itu misalnya sebagian bisa dia kerjakan berdiri, sebagian duduk, maka yang mampu dia kerjakan berdiri wajib dia kerjakan berdiri, termasuk takbiratul ihram itu. Berdiri dulu ya? Berdiri dulu, kemudian tunggu dulu sampai tidak mampu. Misalnya tunggu baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pertengahan surah Al-Fatihah dia sudah KO ya. Nah, dia baru boleh duduk. Nah, duduk ini nanti ada pembahasannya, boleh duduk di atas kursi, boleh duduk tawarruk atau duduk iftirashi atau al-iqa. Karena ada 3 cara duduk ya ketika sholat. Ya, duduk modelnya tarabbu, ada tarabbu apa? Bersila. Kemudian ada iftirashi, ada tawarruk. Ada sebagian ditambahkan ada satu lagi al-iqa. Al-iqa ini ada yang makruh, yang tidak boleh, ada yang diperbolehkan. Al-iqa itu kakinya begini. Dan bokongnya mohon maaf diletakkan di kaki itu. Jadi dia tidak begini, berdiri begini. Jadi dia posisinya lebih tinggi. Itu yang diperbolehkan. Adapun al-iqa kakinya di luar bokongnya, modelnya duduk katak, nah ini yang dimakruhkan. Ya. Taib. Iya, yang punya kemampuan khusus.
Tapi sampai di sini dulu kepada 15 penonton yang setia kemudian mendengarkan kajian atau majlis pagi ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira.